Mari kita sama-sama naikkan pujian. Hai, mari berhimpun. Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kebaktian Natal ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat Natal Bapak Ibu sekalian. Selamat Natal. Tadi belum konsentrasi ya, jadi masih bingung mau duduk. Bapak Ibu selamat Natal, dan kita hari ini mau bersuka cita bukan hanya karena Juru Selamat sudah lahir buat kita, tapi karena kasih-Nya yang memelihara kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, menuntun kita sampai detik ini menjadi gerejanya, menjadi umat-Nya. Dan kita sungguh bersyukur Allah terus memberikan kasih karunia kepada kita, pengampunan kepada kita, dan terus membimbing kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan lebih lagi hati kita untuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, merayakan dalam hati kita, dalam hidup kita, bahkan dalam keseharian kita, bahwa Allah yang telah lahir itu sungguh Allah yang tetap hidup saat ini dalam diri kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama kembali mengangkat pujian dari PKJ 72 1 sampai 4. Siapa gerangan sang raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat, lekaslah cari sang raja di palungan, dibungkus lampin, mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan kini ternyata telah digenapi. Sang Raja Damai, pembawa terang abadi, sekarang lahir, surga menanti. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bagi yang kudus, Engkaulah Raja Damai, benci Kau ubah menjadi kasih, yang berusukan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Ya Juru Selamat, dengarlah doa kami, tetap tinggal di hati kami, berarti kami, dan jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya
Mari kita bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari bersama-sama mengambil waktu sejenak. Sejauh mana kita menghadirkan Yesus di tengah kehidupan kita. Sejauh mana kita menjadikan Dia penting, bahkan yang paling penting dalam hidup kita. Sejauh mana kita selalu menghantar hati, pikiran, mengarahkannya kepada Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup itu. Apakah Dia menjadi lebih penting daripada semua kado, daripada semua dekorasi, daripada semua lagu-lagu merdu? Apakah Dia lebih penting dari segala sesuatu yang kita miliki dan pernah kita capai? Tuhan, ampunilah kami ketika kami tidak mampu menjadikan Engkau yang utama dan pertama. Ampunilah kami Tuhan ketika kami melihat hal-hal yang lain yang lebih menarik, hal-hal lain yang menurut kami lebih berharga, lebih menyenangkan ketimbang kehadiran-Mu, ketimbang penyertaan-Mu. Ampunilah kami Tuhan ketika kami tidak mampu melihat kasih yang begitu besar sehingga meluaplah sukacita dalam hati kami. Ampunilah kami Tuhan ketika kami masih merasa selalu kurang untuk dikasihi oleh Tuhan, untuk dimengerti oleh Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberi segala sesuatu bagi kami. Tidak ada yang tidak Kau beri bagi kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami lebih mudah mengeluh menjalani hidup, padahal Engkau juga mengalami hidup yang tidak menyenangkan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah di hari Natal ini kami lebih lagi menyadari betapa pentingnya Engkau dalam hidup kami. Betapa luar biasanya penyertaan-Mu dan karya-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini saat ini bersama dengan kami. Dan Engkau yang akan terus menolong kami, membimbing kami, sehingga kami mampu melihat siapa Engkau. Dan semakin taat, semakin tunduk dalam pengakuan bahwa Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tersikap tiap
Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik ku lakukan. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Syukur pada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Oh Tuhanku Yesus, Oh Tuhanku Yesus, hamba-Mu bersujud di hadapan-Mu. Ku nyanyi merdu, suaraku berpadu, hati pun menyatu, menyambut lahir-Mu dalam dunia. Oh betapa indah nyanyian malaikat, semoga ku layak untuk menyembah. Kaulah anak Allah, Kaulah penebusku, juru selamatku. Haleluya. Hai mari semua, marilah bersama angkat pujian yang terus bergema. Bukalah hatimu, hai sambutlah Dia, rayakanlah Natal, bergembiralah. Padukan suaramu dalam kidung indah kepada Tuhanmu, Raja mulia. Ya Tuhan, dengarlah hamba-Mu bersyukur, memuji nama-Mu. Haleluya. kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara haleluya. Ayo persilahkan.
Ya Bapak Ibu sekalian, seperti pujian yang baru kita dengarkan, hai siarkan di gunung, mari kita siarkan kelahiran Tuhan kita. Bagaimana cara kita menyiarkannya? Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menyiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, kami mau menjadi penyiar-penyiar bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah kami saat ini. Dan Engkau menjadi Allah sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyatakan kebesaran-Mu. Kami mau menyatakan karya-Mu. Kami mau belajar Tuhan. Belajar setiap hari menjadi pewarta. Tiap hari menjadi penyiar. Sehingga setiap orang, setiap lidah suatu saat akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Setiap lutut akan bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami segala sesuatu yang kami butuhkan. Agar apa yang kami siarkan sungguh-sungguh dimengerti oleh sesama kami. Dan siaran kami tentang Tuhan sungguh juga dapat memperjumpakan Tuhan dengan sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan di tengah keterbatasan kami sebagai manusia. Inilah kami anak-anak-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Pembacaan kitab Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari bukit-bukit kedatangan pemberita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. Mengingat kasih setia-Nya pada kita, kesetiaan-Nya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi,
bergembira, bersorak, bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan diam di dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan, bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada akhir zaman ini Ia telah berbicara pada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau
dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikian firman Tuhan. Injil kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes. Dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ditanya hari ini bersukacita atau enggak, jawab kita apa? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu sekalian kita bersukacita? Apakah karena hari ini kita nanti pulang kita akan makan-makan bersama keluarga yang jauh-jauh akhirnya datang bisa berkumpul gitu ya. Karena susah banget cari waktu untuk bisa bersama-sama dengan anggota keluarga, bahkan bisa ketemu dengan keluarga yang lebih besar. Atau ada juga mungkin dari kita yang bersukacita karena abis ini kita akan buka kado Natal. Banyak anak-anak yang dijanjikan nanti buka kado Natalnya abis kebaktian gitu ya. Jadi anak-anak hari ini sukacita, bahkan ketika kebaktian pun mikirnya adalah kado, nanti dapat apa ya gitu aja sepanjang kebaktian gitu ya. Ada juga yang mengatakan saya bersukacita karena juru selamat sudah lahir. Iya, dia udah lahir. Udah lahir toh. Udah lahir, ya udah kita senang dia lahir begitu ya, karena dia yang menyelamatkan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kita pikir-pikir, semua alasan bersukacita kita itu karena tertuju pada diri kita sendiri. Kita bersukacita karena juru selamat lahir buat kita. Kita bersukacita karena keluarga datang buat kita. Kita bersukacita karena ada hadiah buat kita. Kita bersukacita karena kita yang merasa sukacita dan bukan orang lain yang merasa sukacita. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertanya kita sukacita, pertanyaan yang kita perlu tanya sama Tuhan Yesus adalah, Tuhan senang gak sih datang ke dunia?
Tuhan sukacita gak sih datang ke dunia? Kalau misalnya kita andai-andai Bapak Ibu sekalian, kira-kira Tuhan bakal jawab, saya senang banget datang ke dunia, atau aduh memang saya senang ketemu sama manusia, tapi sebetulnya saya capek. Kira-kira yang mana ya? Mungkin yang capek gitu ya. Capek Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ngadepin manusia yang susah banget mau berubah. Bahkan ketika Yesus datang, Yesus ditolak seperti tadi kita baca. Yesus datang di tengah dunia tapi dia ditolak oleh dunia. Dia datang buat orang-orang yang ia sayang tapi dia ditolak oleh orang-orang yang ia sayang. Jadi sebetulnya lahirnya juru selamat membawa sukacita buat kita, tapi sesungguhnya mungkin tidak membawa sukacita buat Yesus. Karena dia tahu ketika dia turun ke dunia, kesengsaraan terus yang ada di depannya sampai dia mati di atas kayu salib. Bukan hal yang menyenangkan tentu buat seorang Allah yang serba ada, yang bisa segala-galanya, yang maha kuasa, harus menjadi terbatas, harus menjadi lemah, harus bisa makan, harus bisa minum, harus jaga hidup, harus jaga diri, dan lain sebagainya. Kesukacitaan kita belum tentu membawa sukacita buat Tuhan. Itu pelajaran pertama. Jadi andai kata kita tersenyum hari ini karena kita merayakan Natal, mari kita bertanya sama Tuhan, Tuhan sudah tersenyum belum melihat kita? Tuhan sudah bersukacita belum atas kita? Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita tidak boleh bersukacita ketika kita merayakan Natal. Kita menghayati bagaimana Tuhan yang mau merendahkan diri itu, aduh rasanya berat, rasanya sedih, rasanya tidak menyenangkan, tapi Tuhan mau. Bukan berarti kita kemudian jadi harus kehilangan sukacita kita karena mengingat sengsaranya Tuhan, mengingat pengorbanannya Tuhan, mengingat hal-hal yang luar biasa yang sudah Ia berikan kepada kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita perlu bersukacita. Dan sukacita itu perlu dinyatakan lewat tindakan bagi orang lain. Kalau tadi sukacita karena kita memang merasakan sukacita, ujung-ujungnya kita, ujung-ujungnya saya. Tapi bagaimana ketika kita bersukacita, sukacita itu kita bagikan bagi orang lain. Sehingga kesukacitaan yang ada di dalam hati kita mengalir bagi orang lain, mengalir kepada orang lain. Makanya tema kita hari ini, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Allah mau turun bagi dunia. Allah sedia turun untuk mengalami penderitaan buat kita. Karena apa? Karena kekerasan hati kita. Dan untungnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan juga keras hati. Bukan untuk hal yang negatif. Kita ini sudah keras hati, makanya dia turun. Dia sudah coba segala macam cara tapi gak bisa. Makanya dia turun tangan sendiri. Tapi dia turun tangan itu, dia mau turun ke dunia. Karena juga dia keras hati. Keras hati untuk menolong kita. Keras hati untuk mengasihi kita. Keras hati untuk sungguh-sungguh melakukan yang terbaik buat ciptaannya. Memang kita adalah anak Allah, kita ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Makanya kalau kita menjadi keras tapi kita kerasnya negatif begitu ya. Allah juga keras tapi kerasnya positif. Untung Allah kita adalah Allah yang teguh. Allah yang keras hati untuk hal-hal yang baik. Kalau enggak, mungkin dia sudah menyerah Bapak Ibu sekalian. Mungkin Allah kalau dia enggak keras hati, kalau dia enggak punya komitmen yang tinggi, kalau dia enggak punya kesungguhan hati untuk mengasihi, mungkin dia bilang, saya tobat ngadepin manusia. Manusia bisa suatu saat, sekeras-kerasnya bangsa Israel, ada waktunya dia tobat kan, betul Bapak Ibu sekalian. Sekeras-kerasnya bangsa Israel dia tobat, nah walaupun nanti jatuh lagi dalam dosa begitu kan. Puter-puter lingkaran setan, itulah yang kita baca di dalam perjanjian lama. Manusia sekeras-kerasnya ada waktunya dilembutkan oleh Tuhan. Tuhan sekeras-kerasnya mau menghukum manusia, toh dia jatuh lagi pada kasihnya kepada kita. Tapi kalau Allah memilih untuk berkata, tobat saya mau nyerah aja sama manusia, dia bisa.
Dia bisa melakukan itu Bapak Ibu sekalian, tapi dia tidak melakukan itu. Dia selalu mau ikut campur tangan dalam hidup manusia, dan itulah yang menjadi kesukaan bagi kita. Bahwa Allah tidak pernah menyerah bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah ketika Allah kita tidak menyerah terhadap kita, bagaimana kita juga menjadi anak-anak yang tidak menyerah untuk menjalankan apa yang dia inginkan. Karena Natal adalah membuka hati bagi Allah. Natal adalah membuka pintu bagi Allah. Bukan hanya membuka pintu buat kue-kue. Bukan hanya membuka pintu buat saudara-saudara yang datang. Bukan hanya membuka pintu untuk kado-kado. Tapi membuka pintu selebar-lebarnya untuk Allah. Supaya Allah bisa masuk dan bisa tinggal. Bukan bisa masuk terus keluar lagi. Kenapa? Karena gak betah. Bapak Ibu sekalian, kita pernah gak masuk ke satu rumah gitu ya. Aduh, kok saya gak betah banget di sini keluar gitu ya. Jangan-jangan Allah begitu udah masuk tiap Natal masuk Bapak Ibu sekalian ya. Belum nyampe tahun baru Allah udah keluar karena gak betah. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Biarkan kita buka hati kita undang Allah masuk dan biarkan dia betah dalam hati kita. Bagaimana caranya bikin dia betah? Itu yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya bikin dia betah? Yaitu dengan kita melakukan apa yang ia lakukan. Mengikuti apa yang ia inginkan. Apa aja sih? Kalau kita mau fokus saja hari ini pada bacaan kita dari Injil Yohanes. Yang pertama adalah Allah itu adalah terang Bapak Ibu sekalian. Dia gak suka tempat yang gelap-gelap. Walaupun ketika dia ada di dunia dia menerangi dunia. Tapi terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Apa artinya? Kalau kita menyimpan dosa dalam hati kita, kita menyimpan kemarahan dalam hati kita, kita menyimpan kekecewaan dalam hati kita, kita menyimpan hal-hal yang buruk dalam hati kita, Tuhan gak betah dalam hati kita. Dan Tuhan memilih mungkin nanti akan pergi dari hati kita. Kita sudah mengundang, bukan berarti Tuhan gak mau masuk. Tapi karena memang terang dan gelap tidak bisa bersatu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memelihara yang gelap, bagaimana terang itu bisa masuk? Kalau terang itu masuk, memaksa masuk ke dalam hati kita, maka gelap itu harusnya tidak ada lagi. Kalau ada terang dalam hati kita, maka tidak akan ada lagi gelap. Kalau ada Yesus sungguh-sungguh dalam hati kita, maka tidak ada lagi kekecewaan. Tidak akan ada lagi ketakutan. Tidak akan ada lagi kemarahan, dendam, kekecewaan, gak akan ada lagi. Karena ada Yesus yang menerangi. Nah kalau Bapak Ibu sekalian, kita semua termasuk saya masih merasakan kemarahan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, maka sebetulnya Yesus lagi tidak ada di sini. Yesus lagi gak betah karena kita memelihara hal-hal yang buruk. Mari kita juga mencoba untuk membersihkan terus hati kita supaya Yesus betah. Betah dalam hati kita. Bukan berarti dia tidak mau tinggal. Karena seringkali kita menutup pintu dan kita menyuruh dia keluar tanpa kita sadar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus adalah terang. Maka jadikanlah hidup kita terang bagi orang lain. Kalau Yesus sudah menerangi hati kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan, maka penuhilah juga kebutuhan orang lain. Bukan berarti kita bekerja lalu kemudian hasil penghasilan kita harus diberikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak Bapak Ibu sekalian, enggak melulu soal materi. Yesus hadir di dalam hidup kita untuk memberi sukacita. Bagaimana kita hadir untuk memberikan sukacita buat orang lain, itu saja Tuhan ingin. Bagaimana kita bisa memberikan pengharapan kepada orang lain. Bagaimana kita bisa menghibur orang lain. Bagaimana kita bisa membuat orang lain tersenyum. Bagaimana kita bisa memberikan kelegaan bagi orang lain. Itu menjadi terang buat orang lain. Mungkin kita tidak punya apa-apa untuk bisa kita bagikan. Tapi kita punya kasih yang besar yang kita terima dari sorga. Yang tidak pernah terbatas dan tidak pernah berhenti. Dan harusnya itu mengalir. Supaya kasih kita juga tetap baru karena tercurah terus dari sorga. Dan kita terus bisa mengalirkan kasih yang kita terima dari sorga itu kepada sesama kita. Menjadi terang bagi sesama kita. Membawa sukacita buat mereka. Mengisi hati-hati yang kosong.
menyentuh jiwa-jiwa yang rapuh, membalut hati-hati yang terluka. Itu Tuhan yang inginkan, bagaimana kita bisa jadi terang. Lalu yang kedua, dari bacaan Yohanes, tidak dikuasai oleh kegelapan. Banyak dari kita mengalami pasti yang namanya kegelapan hidup. Karena hidup bersama Kristus sekalipun ternyata tidak menjamin bahwa hidup kita bebas dari masalah. Itu juga yang dialami oleh Yusuf dan Maria, Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka memutuskan untuk menerima Yesus dalam hidup mereka sebagai suami istri, sebagai keluarga, apakah mereka hidup tanpa masalah? Enggak. Justru disitulah masalah dimulai. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya. Maria dan Yusuf ketika bilang Tuhan saya bersedia, Maria mengatakan jadilah kehendakmu padaku. Jadilah apa yang kau ingini padaku. Ketika Maria ngomong begitu bukan berarti celing langsung terang yang di depan dia. Enggak, malahan dari situlah mulai pergumulan dia yang berat. Begitu juga Yusuf. Seorang laki-laki Yahudi semakin tua dia akan semakin dihormati. Yusuf ketika memiliki Yesus, kita sejarah mencatat usianya bukan 50, bukan 30, bukan 20, tapi 90 tahun. 90 tahun sebagai seorang laki-laki pasti sudah banyak mendapatkan penghormatan. Karena semakin tinggi usianya, semakin tua usianya, seorang laki-laki Yahudi itu mendapatkan penghormatan luar biasa. Dia akan menjadi orang yang diagungkan, ditinggikan, orang yang selalu ditanya, dituakan. Apalagi karena usianya memang sudah 90 tahun. Tapi ketika dia memilih mengatakan, Tuhan, oke, saya akan ambil Maria. Dia siap untuk digujingkan. Dia siap untuk dibicarakan orang. Dia siap untuk kehilangan hormat dari orang lain. Ih, kok istrinya sudah hamil, tunangannya sudah hamil. Pasti orang di sekelilingnya berbisik-bisik. Tapi Yusuf mau. Kehadiran Allah di tengah dunia, kehadiran Allah di tengah keluarga Yusuf dan Maria tidak membuat tiba-tiba keluarga mereka dan hidup mereka menjadi terang benderang dan celing, gak ada apapun, bersih, baik, lancar, manis, indah. Ketika kita menerima Yesus, disitulah perjuangan kita baru dimulai, Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini juga kita akan menyaksikan orang tua menyerahkan anak-anaknya. Bukan berarti ketika mereka menyerahkan anak-anaknya, maka sudah diserahkan berarti hidup anak saya aman. Kagak Bapak Ibu sekalian. Bahwa disitulah perjuangan yang lebih keras, perjuangan yang lebih berat, kesungguhan hati mengikut Tuhan yang harus terus diasah. Disitulah baru dimulai. Karena kalau kita tidak membaptiskan anak, ya anak saya biarin saja berkembang. Saya gak punya tanggung jawab sama Tuhan. Saya gak kasih sama Tuhan kok. Anaknya punya saya. Tapi ketika kita bilang, orang tua semua mengatakan, Tuhan ini untukmu. Tuhan saya mau serahkan anak ini buatmu. Tuhan saya mau dia dipakai olehmu. Maka disitulah orang tua harus tunduk dalam kehendak Tuhan. Orang tua harus tunduk dalam kemauan Tuhan. Buat saya susah Bapak Ibu sekalian. Saya secara pribadi susah gitu ya. Karena pasti semua orang nanya, papanya pendeta, mamanya pendeta, nih anak bakal jadi pendeta. Saya garuk-garuk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Boleh gak jadi pendeta? Nah, dari sekarang udah dibisikin gitu ya. Tapi saya tahu ketika saya memberikan anak saya untuk dibaptis hari ini, walaupun nanti digendong papanya dan saya yang baptisin. Tapi saya tahu bahwa sejak ini perjuangan saya dan suami akan lebih berat. Kalau suatu saat Tuhan mengatakan, Luke Benerit Lamorahan, maukah kamu mau menjadi pelayanku? Saya gak bisa bilang, gak boleh nak, saya yang kasih susu. Gak boleh Bapak Ibu, gak boleh. Berat bukan? Itulah yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus di tengah Yesus di tengah dunia tidak membiarkan hatinya dikuasai oleh kegelapan. Itu juga yang harus kita lakukan. Karena dengan mudah kegelapan masuk dalam hati kita. Banyak sekali celah di tengah dunia ini yang membuat kegelapan itu bisa masuk.
Kita sebagai orang tua, kita sebagai suami, sebagai istri, kita sebagai anak, gampang sekali diprovokasi oleh kegelapan. Tapi Yesus tidak membiarkan dirinya diprovokasi oleh kegelapan. Bahkan ketika ia dicobai 3 kali oleh iblis, tidak sedikit pun dia memberikan dirinya menjadi celah buat iblis menghancurkan dia. Bahkan ketika dia sedang disiksa, dia sedang dihakimi oleh massa, dia tidak membiarkan dirinya membuka celah bagi iblis sehingga dia bisa mengutuki orang yang menyalibkannya. Dia mengutuki orang-orang yang menyerahkannya. Padahal kan kalau kita ingat kisahnya, sebelum Yesus disalib itu, Yesus dilulukan masuk Yerusalem. Yesus itu dipuja, semua orang melambaikan palem gitu ya, sambut raja. Habis sambut raja salibkan raja, begitu kan Bapak Ibu sekalian. Tapi Yesus tidak membiarkan dirinya dikuasai kegelapan. Dan itu juga yang Tuhan mau dari kita ketika kita merayakan Natal. Biarlah terang itu, terang Natal, lilin Natal, lampu Natal. Kalau Bapak Ibu sekalian, lampu Natal sebenarnya gak punya makna begitu ya. Terang Kristus itu, tapi karena lampu juga memberikan terang begitu. Biarlah terang itu ada dalam hati kita. Jangan biarkan diri kita dikuasai kegelapan. Jangan berikan celah sedikit pun pada setan untuk bisa masuk, menguasai hati kita, menggerogoti kita dari dalam. Itu yang dilakukan Yesus. Dan ketika kita membiarkan diri kita dikuasai terang, maka sesama kita akan melihat terang itu. Karena apa yang ada dalam hati terpancar keluar. Itu kita percaya. Apa yang ada di dalam hati kita terpancar keluar. Setiap orang yang mengalami sukacita dalam hatinya akan memancarkan sukacita. Setiap orang yang mengalami kasih Tuhan pasti akan memancarkan kasih Tuhan. Walaupun tentu hidup kita tidak pernah seperti Yesus, tapi paling tidak kita dituntut untuk menjadi optimal, bukan maksimal. Lalu kemudian di dalam Yohanes juga datang kepada dunia. Artinya ketika kita sudah menjadi terang, kita sudah bercahaya, kita sudah mengusahakan diri kita tidak dikuasai kegelapan. Kita datang bawa terang itu, bawa cahaya itu ke tengah dunia. Dunia di sini bukan hanya orang Kristen. Dunia di sini bukan hanya orang GKI. Dunia di sini bukan hanya orang-orang yang sama dengan kita. Tapi orang-orang yang bahkan tidak mengenal kita. Orang-orang yang menganggap kita kafir. Orang-orang yang menganggap kita tidak bertuhan. Bawalah terang itu pada mereka sehingga mereka mengenal siapa Tuhan itu. Jangan hanya sekedar tidak peduli. Oh ya udah, saya kan sebut dia kafir. Dia sebut saya kafir. Ya udah saya sebut dia domba tak bertuhan. Begitu kan nggak bisa ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya udah sama-sama ya adil. Kamu bilang aku kafir, aku bilang kamu domba tak bertuhan. Kan nggak bisa. Ketika kita disebut seorang kafir, mari tunjukkan kepada mereka bahwa kita punya Tuhan. Selalu tunjukkan. Dengan setiap hari, dengan segenap hati, dengan segenap semangat, dengan segenap kreativitas, dengan segenap berkat yang ada Tuhan berikan kepada kita. Tunjukkan bahwa kita punya Tuhan. Jangan bilang impas ya, oke gue gak ada urusan sama lu. Gak bisa Bapak Ibu sekalian. Karena Yesus datang buat dunia. Dia mengasihi semua aspek yang ada di dunia. Dia mengasihi semua makhluk yang ada di dunia. Dia mengasihi dunia, bukan mengasihi sebagian orang. Datanglah kepada dunia walau kita ditolak. Datanglah kepada dunia walau kita dihakimi. Datanglah kepada dunia walau kita ditekan. Datanglah kepada dunia untuk menyampaikan siapa itu Yesus Kristus. Disitulah sesungguhnya semangat Natal kita rasakan. Disitulah sesungguhnya kuasa Natal menguasai hidup kita. Disitulah sesungguhnya refleksi Natal dijalankan dalam hari-hari kita. Lalu kemudian masih di dalam Yohanes yang terakhir. Menunjukkan kemuliaan, kasih dan kebenaran. Ketika kita datang kepada dunia, apa yang harus kita tunjukkan? Kita bukan pamer, saya pakai kalung salib. Salibnya gede kayak rapper. Dulu pendeta GKI nggak pakai beginian Bapak Ibu ya, cuma pakai jubah, stola pun dulu nggak ada. Tapi beberapa tahun ini pakai kalung juga, pakai stola juga. Anak-anak remaja pertama kali ngelihat ini, Kak model rapper boleh pinjem nggak? Gitu ya.
Bapak Ibu sekalian, ketika kita datang kepada dunia bukan berarti kita ngacung-ngacungin salib Bapak Ibu sekalian. Bukan kita ngacung-ngacungin Alkitab, bukan. Tapi kita hidup untuk menyampaikan kemuliaan Allah. Seperti apa sih kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah hidup di dalam kasih dan kebenaran. Itu kemuliaan Allah. Kita gak usah pakai mahkota. Oh kita kan anak raja, masa gak pakai mahkota gitu ya. Nanti mahkota di sorga urusan Tuhan. Di dunia mari kita mahkotai kepala kita dengan kasih, hati kita dengan kasih. Kita mahkotai kepala kita dengan kebenaran, hati kita dengan kebenaran. Orang-orang Kristen kalau benar, paling gak dunia ini pasti berubah. Kalau semua orang Kristen di dunia itu pakai mahkota kasih dan kebenaran, pasti dunia berubah. Masalah terbesar di dunia bukan karena dunia ini penuh perbedaan Bapak Ibu sekalian. Enggak. Tapi karena banyak orang tidak menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang agama inginkan. Karena semua agama mengatakan semua harus mengasihi sesama. Begitu juga agama kita. Tapi agama kita tentunya lebih spesial gitu ya. Karena Allah kita mau datang sendiri. Dia mau datang ke tengah dunia. Dia mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, standar semua orang mengatakan bahwa semua agama itu mengajarkan tentang cinta kasih. Andai kata semua orang beragama di tengah dunia itu menjalankan cinta dan kasih, menjalankan kebenaran menurut agama mereka masing-masing, maka bukankah ini akan menjadi dunia yang indah? Tapi sayangnya tidak. Jadi masalahnya bukan di perbedaan. Kenapa ada pertengkaran, kenapa ada pergesekan, kenapa ada permusuhan? Bukan karena perbedaan, tapi karena setiap orang tidak mau mengamalkan iman mereka. Setiap orang tidak mau sungguh-sungguh dalam iman mereka. Setiap orang tidak mau betul-betul mengerjakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh hidup apa yang difirmankan lewat kitab suci masing-masing. Karena kalau itu dilakukan, dunia akan berbeda Bapak Ibu sekalian. Jadi lewat Natal ini, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih sungguh-sungguh. Yang tidak suam-suam kuku. Betul-betul sungguh-sungguh mewartakan terang itu buat Tuhan. Buat sesama. Bukan hanya kepada Tuhan tapi kepada sesama. Marilah kita sungguh-sungguh untuk membiarkan hati kita dikuasai terang dan tidak dikuasai oleh kegelapan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi membawa terang itu buat dunia. Bukan buat diri kita sendiri, bukan untuk keluarga kita sendiri, tapi buat dunia, buat semua orang, buat orang yang menolak kita, yang membenci kita, menghakimi kita sekalipun. Dan lakukan itu dalam cinta kasih dan kebenaran. Itulah arti kasih kepada Allah. Dan itulah arti kasih kepada sesama. Kita tidak bisa bilang aku mengasihimu tanpa mengasihi saudara kita. Kita tidak bisa mengatakan aku mengasihimu Tuhan tanpa kita mengasihi musuh kita. Karena Yesus pun mengasihi musuhnya. Jadi kasihilah semua orang. Kasih kita kepada Allah. Karena Allah telah mengasihi kita lewat Natal. Mari kita wujud nyatakan dalam setiap hari hidup kita 24 jam. Untuk mengasihi sesama manusia. Untuk membawa terang Kristus pada mereka. Untuk tidak membiarkan diri kita dikuasai kegelapan. Dan jangan membiarkan diri orang lain untuk dikuasai kegelapan juga. Dengan hikmat kita bisa mengingatkan, dengan hikmat kita bisa menolong. Biarkan kita datang kepada dunia, walau dunia menolak kita. Dan Bapak Ibu sekalian yang terakhir, kenakanlah kasih dan kebenaran, kasih dan kebenaran, kasih dan kebenaran, kasih dan kebenaran. Ketika itu ada, hidup, berkembang, bertumbuh, berbuah dalam hidup kita, dunia akan menjadi lebih baik. Dunia akan menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Natal. Amin. Bapak Ibu sekalian, bagi kita sekarang kita akan menyaksikan bersama-sama pelayanan Baptis Kudus Anak. Baptis Kudus Anak ini diberikan, dijalankan bagi setiap orang tua yang sudah mengaku percaya, yang sudah dibaptiskan. Yang melalui tata gereja kita, tata gereja Kristen Indonesia
bahwa setiap orang tua yang membaptiskan anak-anaknya pertama harus adalah seorang Kristen. Yang kedua, bahwa setiap setiap orang tua yang membaptiskan anak-anaknya juga adalah anggota GKI. Mau GKI Kafling Polri maupun GKI yang lain. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana mereka menyerahkan anak-anak mereka bukan untuk mendapatkan keselamatan secara langsung sekarang, dan bukan berarti tanpa tanggung jawab lagi orang tua karena sudah diserahkan kepada Tuhan, tapi karena mereka adalah bagian dari perjanjian Allah. Anak-anak adalah bagian dari perjanjian Allah. Tuhan tidak hanya menyelamatkan orang tua, tapi Tuhan juga menyelamatkan anak-anak dari para orang tua, anak-anak kita semua. Oleh karena itu anak-anak diberikan kesempatan untuk diserahkan kepada Tuhan lewat baptis kudus. Dan tentunya baptis kudus anak ini juga ada rentang usia. Semua anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun dapat hadir untuk dibaptis bersama dengan orang tuanya. Walaupun tentu tanggung jawab iman belum pada diri anak-anak. Tanggung jawab iman ada pada orang tua. Maka para orang tua haruslah menjadi orang tua yang mengasihi Tuhan lebih sungguh. Taat pada Tuhan lebih sungguh dalam keseharian hidup mereka. Sehingga mereka dapat menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Hingga suatu saat nanti anak-anak mereka akan mengakui secara pribadi iman mereka di dalam pengakuan percaya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki liturgi pelayanan baptis kudus anak. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membawa setiap orang tua dan setiap anak-anak yang mereka bawa pada hari ini untuk bisa merasakan cinta kasih Tuhan lebih sungguh lagi dalam hidup mereka. Untuk bisa merasakan hikmat dan berkat Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, penguasaan diri dari Tuhan, kasih yang murni dari Tuhan. Sehingga para orang tua ini sungguh dapat merepresentasikan Engkau di hadapan anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka mengenal Tuhan lewat orang tua mereka. Tolonglah mereka Tuhan, berikan kepada mereka cinta kasih-Mu dan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak mereka di tengah kelemahan mereka sebagai manusia. Kami percaya Engkau ada di sini, Engkau yang hadir juga bagi anak-anak ini, dan Engkau juga yang akan memberkati anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil anak-anak untuk masuk dalam kerajaan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang tua diminta untuk berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara sendiri. Yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Kedua, apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak-anak saudara? Ketiga, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apa jawab Bapak Rudi Mulyadi dan Ibu Aryani Prasetyo? Apa jawab Bapak Martinus Pratama, Ibu Yudit Iren Iskandar dan Bapak Evert Michael? Apa jawab Bapak Li Yusuf Harmoko dan Ibu Yuliana Inge? Apa jawab Bapak Ebet Yosua Lamorahan? Ibunya gak disebut ya.
Apa jawab Bapak Nuryanto Gracia dan Ibu Kesia Mawar Sharon May? Apa jawab Bapak Dedi Agus Dinata dan Ibu Foni Kurniawati? Mari Bapak Ibu sekalian bersama umat di segala tempat dan zaman kita mengakui bersama iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, kecuali para orang tua. Kami akan panggil nama-nama calon baptis kudus anak dan yang dipanggil langsung ke depan. Pertama, Belisia Beneta Chandra, anak dari Bapak Rudi Mulyadi dan Ibu Airin Ariani Prasetyo. Belisia Beneta Chandra, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, Frederick Luigi Pratama, anak dari Bapak Martinus Pratama dan Ibu Yudit Irin Iskandar. Frederick Luigi Pratama, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya Jeff Vincent Lee, anak dari Bapak Lee Yusuf Harmoko dan Ibu Yuliana Inge. Jeff Vincent Lee, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang berikutnya, Luke Benerit Lamurahan, anak dari Bapak Ebet Yosua Lamurahan dan Ibu Yael Eka Adiputri. Luke Benerit Lamurahan, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Selanjutnya Ketosia Caroline Gracia, Raito Gracia, dan Yura Gracia, anak dari Bapak Nuryanto Gracia dan Ibu Kesia Mawar Saron Mei. Ketosia Caroline Gracia, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Raito Gracia, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yura Gracia, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya Patricia Aurel Agustinata dan Darren Matthew Agustinata, anak dari Bapak Dedi Agustinata dan Ibu Foni Kurniawati. Patricia Aurel Agustinata, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Darren Matthew Agustinata, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Buat orang tua dan anak-anaknya masih tetap berdiri di depan. Kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Berkat ini akan disambut oleh Bapak Ibu sekalian jemaat untuk menyanyikan doksologi. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara, karena Ialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Umat berdiri. Pujilah Kami semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk, orang tua tetap berdiri. Saudara-saudara, dengan baptisan Tuhan memberi anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara-saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar mereka bertumbuh dalam iman, sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya, dan pada waktunya mengaku iman percayanya sendiri dengan sepenuh hati. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota persekutuan dan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua atau wali mereka dalam pendidikan iman mereka. Orang tua boleh menghadap jemaat. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah para orang tua dan anak-anak yang sudah dibaptiskan hari ini
dan selamat bersekutu menjadi bagian dari keluarga GKI Kafling Bori. Dipersilakan duduk orang tua. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan hati kembali untuk mengangkat doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang memperkenankan baik orang tua maupun anak-anak untuk datang kepadamu. Allah yang memberikan berkat bagi kami yang berusia dewasa maupun bagi anak-anak kami yang masih kecil. Allah yang terus memelihara kehidupan kami sebagai orang tua dan Allah yang memelihara kehidupan anak-anak kami di dalam keterbatasan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di Natal ini. Kami diingatkan kembali apa yang seharusnya kami lakukan. Bagaimana sukacita seharusnya mendorong kami untuk terus menjadi terang bagi dunia. Memakai mahkota kebenaran dan kasih di dalam setiap hari kehidupan kami sehingga setiap orang melihat siapa Allah kami. Allah yang telah lahir bagi kami. Allah yang begitu mengasihi dan berjuang tanpa menyerah untuk kami. Ya Bapa, hari ini kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun berada. Untuk setiap gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya setiap anak-anakmu, tubuhmu ini semakin hari semakin menyadari tugas dan panggilan kami semua. Sehingga kami dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa menjawab panggilan Tuhan dan mengerjakannya dengan penuh kesungguhan. Kami terus mengerjakan keselamatan kami yang menjadi anugerah bagi kami. Bukan karena kebaikan dan prestasi kami sebagai manusia, tapi semata-mata karena cinta kasih Allah. Biarlah Tuhan setiap gereja yang hari ini juga merayakan Natal, melakukan ibadah Natal, dapat melakukannya dengan penuh syukur, dengan penuh hikmat, dalam aman dan tentram perlindungan Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Di tengah hari lahirmu, kami berdoa bersatu hati untuk Indonesia. Engkau menjadikan kami menjadi bagian di tengah bangsa ini. Engkau menjadikan kami menjadi umat Tuhan di tengah bangsa ini. Dengan segala problematikanya. Tuhan, jadikan kami terang. Jadikan kami orang-orang yang proaktif. Anak-anak Tuhan yang proaktif. Membela bangsa dan melakukan yang terbaik bagi bangsa. Bukan bersikap acuh tak acuh terhadap bangsa. Walau kami sedikit jumlahnya, tapi biarlah karya yang kami lakukan, yang kami upayakan dalam setiap hari kehidupan kami, mampu memberi warna-warna yang indah, yang baik, yang menginspirasi di tengah bangsa ini. Agar bangsa ini sungguh melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kami. Kami berdoa Tuhan bagi acara nanti malam, termasuk juga malam tahun baru sampai tahun baru. Dalam rangkaian ini kami berdoa biarlah segala sesuatu dapat berjalan seperti kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk dapat merefleksikan hidup kami sepanjang tahun ini. Dan bertekad, berkomitmen untuk terus memperbaharui hidup di tahun yang baru. Sehingga hidup kami terus mengalami kemajuan. Tidak berhenti, tapi terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Bagi kami untuk merayakan Natal dalam aman dan damai. Biarlah cinta kasih Tuhan melingkupi kami. Inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan hanya dalam satu nama,
Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur di hari Natal ini boleh beribadah bersama dengan Bapak, Ibu, Oma, Opa, adik-adik, teman-teman remaja, pemuda, dan juga anak-anak sekolah minggu. Dan kita bersyukur pada hari ini diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari jemaat sekalian, kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan pujian Bernyanyilah Merdu. Bernyanyilah merdu, lambungkan sesyukur, Juru Selamat dunia dan surya hidupmu, terbaring di palungan di malam yang kudus. Yesus penebus, Yesus penebus. Bait kedua bersama-sama. Oh bayi yang lemah, hatiku hiburlah, berikanlah berkat-Mu, curahkan kurnia, dan bimbinglah jalanku di dalam dunia. Raja mulia, Raja mulia. Padamu yang lembut, ku datang bertelut. Kau menanggung dosa seluruh umat-Mu, dan Kau beri sentosa mengganti kemelut. Ku sembah
Saya undang jemaat untuk berdiri, kita nyanyikan pada tempat dengan penuh sukacita. Di surga bergema nyanyian Gloria. Di surga bergema nyanyian Gloria, segenap malaikat memuji Tuhannya, sejahtera dan selamat mengisi dunia selama-lamanya, selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang penuh rahmat, terima kasih karena Engkau telah mengirimkan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk lahir di dunia. Terima kasih ya Tuhan, karena Yesus telah lahir dan juga tinggal dalam hati kami, menerangi hati dan hidup kami. Ya Bapa, di hari yang Natal ini, kami membawa persembahan yang semua juga berasal daripada-Mu. Rezeki, berkat, tiap hari yang bersumber daripada-Mu saja. Kami bawa Tuhan pada hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur untuk Tuhan pakai membangun gereja-Mu, jemaat-Mu, supaya lebih mencintai Tuhan dan hidup dalam kasih dan kebenaran. Tolong juga Tuhan, pakailah orang-orang yang mengelolanya, majelis jemaat, badan pelayanan, dan Polsek Peduli, agar bisa mengelola dengan baik dan bisa memuliakan nama Tuhan, dan persembahan ini juga menjadi berkat bagi sesama yang memerlukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan iklanmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya, kini dan selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama meninggalkan tempat ini untuk pergi mewartakan terang Allah, untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh, mengasihi sesama lebih sungguh. Maka pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya,
selalu